Halo Yasmi. Pak, Dengar bagus saja kak suara saya. bagus Pak. Bagus ya. Halo Ludo. Indri. Wish. Ini baru berapa orang? Saya. Ini kayaknya Zoom. Kita nggak Zoom berapa minggu ini? 2 minggu ya? 2 minggu apa 3 minggu? Kita nggak Zoom. Halo. Kalau bisa suaranya jangan dimutkan ya, supaya bisa ada interaksi. 2 minggu udah nge-zoom Pak. Iya, maksudnya suaranya kalau fotonya mau dimatikan enggak apa-apa. Yang penting suaranya jangan dimatikan ya, supaya kita ada interaksi. Ini Prinsa sudah masuk, Hakiki, Resya. Jadi yang baru masuk jangan lupa ya ngabsen di kolom chat, tulis nama lengkapnya sama kelasnya. Pekan kemarin kalian sudah buat ini apa pertanyaannya, daftar hadir sekaligus pertanyaan. Nah, secara umum ternyata itu kalian bisa lah ya untuk bertanya, untuk membuat pertanyaan. Jadi Bapak harap walaupun kita ini live belajar secara live, tetap bisa membuat ini ya, tetap aktif untuk bertanya. Kayak begitu. Kenapa kemarin saya suruh ngabsen sekaligus wajib untuk membuat pertanyaan, ya itu tadi saya mau lihat kira-kira kalau kalian membuat pertanyaan seperti apa, kayak seperti itu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian, Bapak sudah baca dan sudah petakan. Jadi sekiranya pertanyaan yang sama kita kita satukan aja, dan pertanyaan yang tidak terjawab mungkin gimana ya, maksudnya nantilah kita lihat. Kalaupun misalkan oh ini kayak pertanyaan saya belum terjawab, bisa ditanyakan lagi ya. Kita jawab sekaligus kita bahas ya yang materinya. Jadi di sini saya tidak sebut namanya ya, saya tidak sebut siapa yang bertanya. Jadi di sini apa itu peluang? Jadi pertanyaan begini, apa itu peluang? Jadi peluang itu kesempatan yang muncul. Nah, itu kan juga sudah ada juga di catatan kalian. Jadi apapun kesempatan itu yang kita bisa jadikan untuk usaha, itulah yang dinamakan peluang. Jadi kesempatan seperti apa? Kesempatan itu bisa berupa kejadian ataupun momen. Contohnya sekarang ini, kita kan ada di masa pandemi COVID ya. Ya Pak. Terus di satu sisi banyak yang PHK atau banyak karyawan yang di PHK oleh perusahaannya. Tetapi bagi orang yang bisa melihat peluang, bisa berpikir kreatif, maka kejadian COVID ini bisa dimanfaatkan. Kita tinggal pilihan mana, kita mau memanfaatkan COVID ini atau kita akan tergerus oleh COVID. Jadi peluang seperti apa yang bisa dimanfaatkan di COVID ini ya? Lagi kan sekarang kita jaringan internet bisa menjangkau hampir seluruh masyarakat. Ya, bisa dengan cara misalkan buat makanan, tapi
penawarannya secara online, atau misalkan kayak tetap ada tokonya, misalkan kayak toko ini sepi nih ya kan, gara-gara COVID, orang dibatasi keluar dari rumah. Ya, karena tokonya itu bisa melihat peluang, maka cara atau strategi penjualannya dia ubah. Bisa saja strateginya tidak langsung lagi menjual secara offline, tetapi menawarkan barangnya secara online. Nah, itu salah satu contoh dari kita melihat kesempatan atas kondisi yang terjadi. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan momen, maka atau kita tidak bisa memanfaatkan kejadian yang terjadi sekarang atau tidak sesuai dengan samanya kita, maka usaha yang kita lakukan itu ya tidak bisa berkembang, mati. Jangankan usaha yang skala kecil, jangankan usaha yang skala kecil. Kalau kalian bisa pernah baca atau pernah melihat di postingan media sosial, bahkan saya pun melihat secara langsung. Nah, kalian tahu Pizza Hut? Pizza. Tahu. Tahu kan? Nah, hampir semua orang tahu Pizza Hut. Nah, pada saat saya di Balikpapan, jadi sebelum saya lihat Pizza Hut secara langsung dengan mata kepala saya sendiri, jadi di media sosial itu hampir seluruh Pizza Hut di kota-kota besar yang tadinya jualannya di restorannya Pizza Hut kan, di tokonya sendiri, karena COVID, dia jualan di pinggir jalan. Dia jualan pinggir jalan. Dan memang betul, di Balikpapan itu saya lihat memang ada mobil yang kemudian ada orang Pizza Hut yang jualan langsung pizzanya ya. Karena itu tadi, kalau dia tidak mengubah strategi pemasarannya karena keadaan yang memaksa, ya bisa saja semua toko Pizza Hut itu tutup. Mungkin seperti itu ya. Ya Pak, itulah maksudnya di media. Mengapa harus memahami peluang? Ya itu tadi. Kenapa kita harus memahami peluang? Ya supaya kita bisa membuat suatu strategi bagaimana, atau kalaupun misalkan kita baru memulai usaha, kira-kira usaha apa yang bisa kita lakukan yang cepat diterima oleh masyarakat. Ketika kita sudah memulai usaha, dengan kita bisa memahami peluang, itu kita bisa bagaimana caranya usaha kita ini bisa terus berkembang seperti itu. Sama aja ya, apa manfaat belajar peluang usaha. Nah, itu sudah terjawab juga. Kemudian apa motivasi kita? Apakah ini bisa menjadi motivasi kita untuk belajar? Ini masih motivasi apa ya sebenarnya? Tapi maksudnya pertanyaannya ini, Albia, kalau tidak salah ini kurang jelas. Maksudnya motif apakah ini menjadi motivasi kita? Kalaupun maksudnya dalam mempelajari peluang usaha itu menjadi motivasi kita, iya. Karena sebagai ketika kita memutuskan untuk menjadi wirausaha, maka salah satu atau mungkin bisa dibilang wajib, kita itu harus melihat peluang, melihat keadaan. Seperti apa sih keadaan sekarang, kira-kira dengan keadaan seperti ini usaha apa yang bisa saya lakukan, seperti itu. Sebenarnya banyak contoh sih. Saya kasih salah satu contoh yang contoh pengusaha.
contoh pengusaha yang betul-betul dia mulai dari bawah. Kalian ada kenal enggak Hairul Tanjung? Hairul Tanjung ada kenal enggak? Siapa? Hairul Tanjung, Hairul Tanjung. Ada kenal enggak Hairul Tanjung? Kayaknya pernah dengar. Trans 7 tahu. Trans 7 tahu. Tahu. Tahu Trans Ya, itu yang 7, punya. Trans TV, Carrefour, Itu yang Media Nusantara dia. dan sebagainya. Itu kan yang punya itu Hairul Tanjung. Nah, Hairul Tanjung itu Trans Studio. ya. Jadi kisahnya Hairul Tanjung itu begini. Siap. Ini Hairul Tanjung, dia kuliah FKG di UI. FKG, Fakultas Kedokteran Gigi. Fakultas Kedokteran Gigi di UI. Nah, setelah kan dia kuliah, dia sudah masuk kuliah. Nah, di kampusnya itu, di jurusannya itu, mahasiswa banyak melakukan kayak butuh mahasiswa itu di sana butuh fotokopi. Jadi orang-orang yang mau fotokopi itu dia perginya jauh. Maksudnya kalau orang mau fotokopi pasti tempatnya jauh. Nah, disinilah sosok Hairul Tanjung itu lihat peluang. Nah, ini kan teman-teman kalau mau fotokopi, mau print, itu dia perginya jauh. Nah, bagaimana ini saya bisa jadikan peluang. Maka Hairul Tanjung itu minta izin lah untuk memanfaatkan ruangan yang kosong di bawah tangga. Jadi di kampusnya itu ada satu ruangan yang tidak dipakai atau ada satu space. Kan biasa itu tangga itu ada memang ruang yang tidak dipakai kan, ruang kosong yang tidak dipakai. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh Hairul Tanjung. Berawal dari fotokopi penyedia jasa fotokopi itulah kemudian akhirnya berkembang sampai sekarang kayak gitu. Jadi inspirasinya apa ya? Inspirasinya seperti ini. Kalian itu ketika pemula jangan berharap usahanya itu langsung wah, tapi usahakan jalan dulu, lihat yang bisa langsung kalian kerjakan, lihat peluangnya, lihat momennya, lihat kejadiannya, apa yang bisa dikerjakan. Nah, setelah kalian sudah memulai sesuatu, prosesnya itu jangan berhenti. Tetapi terus berlanjut dan lihat lagi peluang-peluang seperti apa lagi yang bisa dimanfaatkan. Nah, ada lagi satu contoh yang bagus yang saya tahu jalan ceritanya. Kalian tahu Susi Pujiastuti? Oh, Pak. Tahu kan? Tahu enggak Susi Pujiastuti? Tahu, siap tahu. Tahu, mantan menteri beliau itu hanya tamat di SMP, ya kan? Beliau lanjut di SMA. Kelas 2 SMA, dia sudah tahu dirinya. Saya ini kayaknya tidak cocok sekolah. Saya ini tidak cocok sekolah ini. Maksudnya saya senangnya jadi penjual ikan ya kan. Karena di daerahnya dia itu di Deklan, dia kan tinggal di nelayan. Itu banyak ikan. Maksudnya ya namanya juga daerah nelayan. Nah, karena dia sudah menemukan passionnya dia,
Akhirnya dia memulai usahanya sebagai pengumpul ikan. Jadi dia ngambil ikan langsung dari nelayannya. Dia akhirnya dia tinggalkan sekolahnya, ya kan? Akhirnya dia tinggalkan sekolahnya dan jadi penjual ikan. Dari penjual ikan itu akhirnya beliau berpikir gimana caranya, singkat cerita kan, intinya usahanya terus besar. Akhirnya ada satu ketika beliau antar ikan dari Pandeglang ke Jakarta. Nah, kemudian ikannya itu maksudnya kurang segar, ya kan? Maksudnya dan butuh waktu yang lama. Akhirnya apa? Beliau berpikir, tunggu dulu ya. Akhirnya beliau berpikir bagaimana caranya ikan ini atau hasil perikanan saya itu bisa cepat sampai di konsumen, di customer. Akhirnya beliau membuatlah sushi air. Dari sushi air inilah akhirnya bisa berkembang pesat kayak gitu. Jadi intinya seperti itu. Intinya ketika kita memulai usaha tidak berhenti di situ, tetapi terus berproses untuk melihat peluang. Seperti itu ya. Mungkin sebelum saya lanjut, ada enggak yang ingin bertanya atau menanggapi? Kalian ngomong ya. Ya, Pak. Kalau enggak. Kalau lanjut, kita lanjut. Kayak gitu ya. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut ya. Siapa? Ini Ica sebagai moderator ya. Kita ini sharing aja ya. Jadi begini. Saya sebagai... ini cuma Pak. Halo. Jadi kita ini sharing ya. Saya pun tidak benar seutuhnya. Ketika kalian punya pendapat tentang apa yang saya sampaikan, nah itu kita bisa berdiskusi. Seperti itu ya. Siapa tahu kalian punya pendapat sendiri atau menurut kalian apa yang saya sampaikan itu mungkin bisa dikoreksi, ya enggak apa-apa dikoreksi. Ini ada juga pertanyaan selanjutnya ya. Apa yang membedakan faktor internal dan eksternal dalam mempengaruhi inspirasi ya? Jadi yang dimaksud faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari diri pribadi. Nah, kalau eksternal berarti faktor yang mempengaruhi faktor yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau internal ya memang berasal dari dirinya kita, individunya, orangnya. Kalau faktor eksternal ya itu tadi momen atau kejadian yang dipengaruhi oleh lingkungan atau sekitar kita. Seperti di catatan kalian itu faktor internal itu apa saja? Ya faktor internal ya pengetahuan individu, pengalaman atau pengalaman orang lain yang dia lihat atau dia dengar, dan intuisi. Intuisi itu apa? Itu kayak apa sih istilahnya? Prediksinya kita. Kalian paham kah intuisi? Apa ya, kayak sesuatu memang perkiraannya kita, oh seperti ini kayak seperti ini harusnya, itu kayak intuisi ya, memang dalam diri pribadi kita.
Hei, suara ketawa siapa itu? Saya lanjut ya. Ya, Jadi Pak. faktor internal itu, saya ulang, faktor internal itu faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Kalau faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari lingkungan atau sekitar. Kemudian faktor mempengaruhi inspirasi. Nah, sama ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi inspirasi itu ya itu tadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk apa inspirasi dan motivasi? Nah, jelas tadi ya. Inspirasi itu ya bagaimana kita bisa memulai atau melihat suatu peluang untuk berwirausaha. Ya motivasi itu ya inspirasi itu tidak akan berjalan tanpa adanya motivasi. Apa sih yang memotivasi kita untuk melakukan wirausaha? Yang mana sih peluang itu yang bisa kita jadikan sebagai motivasi? Nah, itu kan motivasi itu ya mendorong kita supaya apa yang kita lihat di sekitar kita itu kita bisa jadikan suatu bisnis atau kita bisa jadikan suatu peluang. Kira-kira seperti itu ya. Sebelum lanjut, ada enggak pertanyaan? Enggak, Pak. Ya. Kalian. Jadi saya itu sudah Jadi saya itu sudah mempetakan ya pertanyaannya kalian. Jadi pertanyaan yang sama saya gabung. Jadi setiap satu tema pertanyaan itu saya gabung. Tapi ya satu hal yang perlu kalian satu hal yang perlu kalian ketahui, saya itu sangat surprise, sangat merasa wow kayak gitu. Ternyata pertanyaan-pertanyaan kalian itu banyak yang akhirnya oh iya ya mungkin poin-poin ini yang memang perlu ditekankan lagi, yang dijelaskan lagi. Beda halnya ketika kita ngomong langsung begini, kalian disuruh bertanya, tidak ada yang bertanya. Seperti itu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu solusi supaya saya bisa tahu hal-hal apa saja yang perlu dijelaskan. Ya. Jadi penjelasan ini mungkin tambahan dari catatannya kalian. Tapi ada juga beberapa taruni yang memiliki pertanyaan yang persis sama. Itu terikat loh. Maksudnya kalau pertanyaannya mirip-mirip yang tidak apa-apa, tapi kalau pertanyaannya sama dengan titik komanya, besar kecilnya tulisannya, ya itu perlu diragukan, perlu dipertanyakan lagi. Ini kok bisa punya kontak batin, ya? Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini ada lagi, bagaimana caranya mengetahui, kalau itu nanti ya. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana caranya agar usaha berlangsung lama? Ya kan? Itu tadi, dan itu ada pun kalian sudah ada di catatannya kalian ya. Jadi bagaimana caranya supaya usaha itu berlangsung lama ya. Yang pertama itu usahakan usaha itu bisa mengantisipasi perubahan persaingan kebutuhan pasar di masa yang akan datang.
Nah, itu yang saya contohkan tadi sama Ibu Susi sama Pak Hairul. Jadi walaupun awalnya dia melakukan usahanya dari skala kecil, tapi dari skala kecil itu bisa berkembang jikalau kita bisa melihat situasi atau kondisi dan kebutuhan pasar pada saat itu. Ketika kita tidak bisa mengantisipasi perubahan, ya maka usaha yang kita lakukan itu akan mati atau akan bangkrut. Nah, ada lagi contoh kecilnya perusahaan yang tidak mengantisipasi zaman akhirnya bangkrut. Contohnya itu kalian tahu enggak Nokia? Halo? Ya. Nah, usahakan ada satu orang ya yang kalian tahu enggak Nokia? Tahu, Pak. Tahu. Dulu Nokia sebelum Android ada, dia yang merajai penjualan ponsel. Jadi Nokia itu adalah ponsel nomor 1 seluruh dunia. Nah, di satu masa itu muncul Android, muncul pemain baru yang berbasis Android, yang kayak Samsung, yang kan kalau Apple memang dia punya pasar sendiri kan. Nah, muncullah Android. Nah, di satu masa itu muncul Android. Nah, ini Nokia dengan PD-nya bilang apa itu Android? Dia tuh pemain baru itu, tidak mungkin dia akan mengalahkan saya dengan sistemnya Nokia itu. Jadi dia pede dengan apanya? Pede dengan teknologinya dia. Oh, ini kita tinggal 10 menit ya, nanti digabung lagi, nanti dilanjut lagi kalau mati. Ini ada ya Pak. Ya. Nokia itu pede dengan teknologinya, dia tidak mau mengikuti sistemnya Samsung yang sistem Android. Akhirnya apa? Ya sekarang Nokia nggak ada lagi kan? Ada Pak yang Nokia tutup. Dia sudah mau berubah, dibeli sama Microsoft, meluncurkan HP yang berbasis Android juga. Ya masyarakat enggak ini lagi karena dia sudah terbiasa dengan HP Android yang lebih duluan bergabung atau yang lebih duluan memperjualbelikan sistem Android. Contohnya Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo. Ya. Seperti itu. Dan mereka akan terus mengalami perbaikan. Makanya itu akan selalu keluar terus tipe-tipe terbaru kan? Ya karena itu tadi. Ya. Bagaimana supaya konsumennya itu atau pangsa pasarnya dia itu tidak lari, tidak memilih, mereka tetap memilih produknya dia, seperti itu. Jadi perubahan adaptasi itu tetap perlu kita lakukan di dalam berwirausaha. Proses itu tidak berhenti di situ. Lagi-lagi saya bilang kita akan terus melakukan perbaikan, terus melakukan perubahan. Supaya apa? Supaya produk yang kita hasilkan itu tetap bisa diterima oleh masyarakat dan tetap relate atau sesuai dengan perkembangan zaman, seperti itu ya. Yoi. Terus pertanyaan selanjutnya,
caranya itu masih banyak lagi ya. Sebenarnya bagaimana kita berlangsung lama, yaitu tadi mengantisipasi perubahan persaingan sesuai dengan zamannya. Terus itu benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Kemudian ya tinggal dibaca ya di anunya. Tetap kita melakukan riset, kemudian ada keyakinan untuk mewujudkan, dan kita bisa mengetahui resiko usaha. Tapi dari sekian yang disebutkan oleh apa yang kalian sudah catat di materinya, yang paling saya notice itu yaitu tadi, ketika jika kita ingin usahanya kita tetap berlangsung lama, itu tadi kita bisa mengantisipasi perubahan atau mengikuti perkembangan zaman, proses untuk melihat peluang itu terus menerus, dan usaha kita tetap kita perbaharui, seperti itu ya. Orisinal itu apa? Nah, ini pertanyaannya kayak dari Anta ya. Jadi begini, orisinal itu bukan berarti kita tidak boleh meniru atau menyontek sama usahanya orang lain. Jadi begini, maksudnya orisinal itu ya memang usaha yang kita lakukan, peluang yang kita lakukan untuk diwujudkan sebagai usaha itu memang sesuai dengan diri kita, dan sesuai dengan kemampuannya kita. Nah, itu yang dimaksud orisinal. Ketika kalian memulai suatu usaha, tapi usaha itu tidak sesuai dengan kalian, tidak sesuai dengan kemampuan kalian, kalian hanya ngikut orang, si A jual beli batu bata misalkan, karena si Anta ini tahu, jual beli batu bata itu ternyata untungnya besar ya. Nah, karena dia cuma tahu untungnya besar, tetapi tidak sesuai dengan kemampuannya Anta, maka ya dia tetap tidak bisa melakukan usaha yang sama dengan si A. Karena itu tadi, usahanya dia tidak original, tidak sesuai dengan dirinya, tidak sesuai dengan kemampuannya, karena dia hanya melakukan usaha karena ikut-ikutan. Nah, itu yang dimaksud ya, orisinal. Jadi bukan berarti orisinal berarti harus hal yang baru. Tidak mesti harus hal yang baru, tetapi harus sesuai dengan kemampuannya kita, passionnya kita, dan kita bisa wujudkan, seperti itu. Apalagi yang perlu saya sampaikan, mungkin seperti itu sih menurut saya ya. Terus contoh orisinal tadi sudah saya berikan contoh ya. Jadi kalau misalkan memang kita kita lihat peluang, sekarang kan lagi COVID, saya mau buka usaha batu bata misalkan. Saya mau buka usaha batu bata, tetapi karena COVID, maka saya mau usaha saya itu sistem penjualannya online. Nah, maka kita buatlah batu bata, kemudian setelah batu batanya ada, selesai, kita jual secara online. Kayak misalkan di Sangatta, di Facebook, Sangatta Dagang ya nama grupnya.
Forum. Contohnya seperti itu kan, atau kita bikin Instagramnya khusus untuk mempromosikan batu bata kita, kemudian atau kita mengendorse. Nah, istilahnya sekarang kan kita mempromosikan batu bata kita lewat media sosialnya teman-teman. Nah, itu dan itu pun sesuai dengan jiwanya kalian, passionnya kalian. Kalau kalian tetap jual batu bata dengan secara offline, tidak memanfaatkan media sosial, ya apa bedanya dengan penjual bata zaman dahulu sebelum ada media sosial? Ya seperti itu ya. Apa boleh meniru usaha seseorang? Nah, ini juga bagus sekali ininya, pertanyaannya. Ini kalau tidak salah pertanyaannya dari Al-Ghazali. Jadi kita jangan terpaku dengan kata ini tinggal 1 menit sih. Sambil saya ngomong ya, kita ini ada peringatan 1 menit. Jadi kalian jangan terpaku bahwa usaha itu harus original itu asli, enggak. Kita bisa meniru, menurut saya ya, kita bisa meniru jenis usaha seseorang, yang penting itu tadi sesuai dengan passionnya kita, kemampuannya kita. Dan ketika kita meniru usahanya seseorang, bukan meniru ya, terinspirasi dengan usahanya seseorang, maka yang kita pun perlu melakukan yang namanya ATM. Apa itu ATM? Amati,